Berinteraksi, saya telah membaca catatan medis, saya telah menyiapkan alat, saya telah mengeksplorasi diri dari ketakutan, dan saya siap untuk bertemu dengan pasien. Baik, selamat pagi Ibu, Mbak. Pagi. Baik, dengan Ibu siapa? Ina. Mbaknya dengan Mbak siapa? Saya anaknya Ibu Ina, Lela. Baik. Sebelum perkenalkan Ibu, Mbak, saya perawat Dinda yang bertugas pada pagi hari ini mulai pukul 7 sampai dengan 2 siang. Sebelumnya mohon maaf Mbak, saya izin bertanya, setelah Bapak meninggal bagaimana perasaannya Ibu? Setelah Bapak meninggal, Ibu itu sering sedih, nafsu makannya berkurang, juga jarang bersosialisasi dengan orang lain, seperti itu. Baik, sebelumnya mohon maaf ya Ibu ya, bagaimana perasaan Ibu pada saat ini Ibu? Sedih, Mbak. Sedih ya Bu ya. Baik, di sini saya akan melakukan pengkajian ya Mbak Ibu terkait tingkat kesedihan. Tujuannya untuk mengetahui seberapa tingkat kesedihan yang Ibu alami. Untuk waktunya kurang dan lebih 10 sampai dengan 15 menit. Bagaimana, apakah Ibu dan Mbak bersedia? Bersedia. Sebelum saya mulai, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, kita mulai ya Ibu. Kita mulai ke pertanyaan pertama. Dalam sebulan terakhir, seberapa sering Ibu merasa kerinduan dan kedambaan kepada Bapak? Jawabannya ada hampir tidak pernah, jarang, terkadang, setiap hari, beberapa sekali sehari. Setiap hari. Setiap hari, baik Ibu ya, setiap hari. Pertanyaan yang kedua yaitu, dalam sebulan terakhir, apakah kerinduan itu membebani Ibu atau mengganggu rutinitas harian Ibu? Ibu bisa menjawab iya atau tidak. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu, dalam sebulan terakhir, sejauh mana Ibu dapat menerima kematian? Ibu bisa menjawab tidak ada kesulitan menerima kematian, sedikit kesulitan menerima kematian, beberapa rasa sulit menerima kematian, kesulitan menerima kematian, dan sangat kesulitan menerima kematian. Sangat kesulitan. Sangat kesulitan. Baik, selanjutnya, dalam sebulan terakhir, sejauh mana Ibu mengalami kesulitan untuk mempercayai orang lain? Ibu bisa menjawab dengan tidak ada kesulitan mempercayai orang lain, atau sedikit kesulitan mempercayai orang lain, beberapa rasa sulit mempercayai orang lain, atau sangat kesulitan mempercayai orang lain. Kesulitan. Kesulitan. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu, dalam sebulan terakhir, sejauh mana Ibu merasa pahit atas kematian? Ibu dapat menjawab dengan tidak ada rasa pahit, atau sedikit rasa pahit, atau rasa pahit hanya beberapa, atau rasa pahit yang nyata, dan atau rasa pahit yang sangat ekstrim. Yang nyata. Baik. Pertanyaan selanjutnya yaitu, terkadang orang yang kehilangan orang yang dicintai merasa tidak nyaman untuk melanjutkan hidup mereka. Dalam sebulan terakhir, sejauh mana Ibu merasa perubahan seperti misalnya mencari teman baru, mengejar minat baru akan sulit bagi Ibu? Ibu bisa menjawab berubah tidak akan sulit, atau berubah akan sedikit sulit, atau berubah akan agak sulit, atau berubah akan sangat sulit, atau berubah akan sangat ekstrim sulit. Berubah akan sangat sulit. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, dalam sebulan terakhir, sejauh mana Ibu merasa hampa atau kesulitan untuk berhubungan dengan orang lain? Ibu dapat menjawab dengan tidak ada rasa hampa, sedikit rasa hampa, ada rasa hampa yang jelas, atau ada rasa hampa yang ekstrim. Rasa apa yang jelas? Baik, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu, dalam sebulan terakhir, sejauh mana Ibu merasa kosong dan tidak berarti tanpa Bapak? Ibu dapat menjawab tidak ada rasa kosong atau tidak berarti, atau sedikit ada rasa kosong atau tidak berarti, beberapa rasa kosong yang jelas, rasa kosong yang ekstrim. Rasa kosong yang jelas. Baik, selanjutnya yaitu pertanyaan selanjutnya, dalam sebulan terakhir, sejauh mana Ibu merasa masa depan tidak memiliki makna atau tujuan tanpa Bapak? Ibu dapat menjawab dengan tidak ada perasaan bahwa masa depan tidak memiliki tujuan,
Yang kedua, sedikit perasaan bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Yang ketiga, beberapa perasaan bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Yang keempat, rasa jelas bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Yang kelima, rasa ekstrim bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Rasa jelas. Baik, rasa jelas. Pertanyaan selanjutnya yaitu dalam sebulan terakhir, sejauh mana Ibu merasa gelisah atau mudah terkejut? Ibu dapat menjawab dengan tidak ada perasaan, sedikit perasaan merasa gelisah, beberapa perasaan merasa gelisah, rasa gelisah yang jelas, rasa gelisah yang ekstrim. Ekstrim. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Ibu dapat menjawab ya atau tidak ya Bu ya. Kita mulai ya Bu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apakah kesedihan yang dirasakan berpengaruh pada kehidupan sosial, pekerjaan, atau bidang lain? Misalnya membuat Ibu tuh sulit melakukan aktivitas normal setiap harinya. Iya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Ibu dapat menjawab ya atau tidak juga ya Bu ya. Kita mulai ya Bu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apakah salah satu dari gejala tersebut, gejala yang Ibu alami termasuk kerinduan dan setidaknya satu gejala tersebut berlangsung setidaknya selama 6 bulan. Iya. Baik, saya akan lihat terlebih dahulu untuk jawaban hasil pengkajian tadi ya Bu, Mbak. Baik, untuk hasil pengkajian yang tadi kita lakukan, Ibu mengalami berduka yang rumit, Mbak. Untuk solusinya gimana ya? Baik, untuk solusinya tadi kan Mbak memberitahu saya atau menjelaskan bahwa Ibu setelah kematiannya Bapak, Ibu lebih sering diam, sedih, kurang bersosialisasi, lalu nafsu makannya juga kurang, pola tidurnya juga kurang baik. Mungkin Mbak bisa mengajak Ibu bersosialisasi di luar seperti mengikuti arisan, atau keluarga juga dapat membawa Ibu pergi liburan, pergi berbelanja, refreshing Mbak ya Mbak ya. Baik, Ibu, Mbak, pengkajian pada hari ini udah selesai. Bagaimana perasaan Ibu pada saat ini? Sedih. Sedih ya Bu ya. Tadi Ibu sama Mbak sudah mau bekerja sama dengan baik. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu, Mbak? Tidak. Baik, tidak ada. Kalau begitu kita akhiri untuk pertemuan pada hari ini ya Ibu, Mbak. Terima kasih Sul. Sama-sama. Dokumentasi pada hari Selasa 10 Oktober 2023 telah dilakukannya pengkajian tingkat kesedihan pada pasien Nyonya I dengan hasil pengkajian yaitu pasien dikategorikan berduka yang rumit. Saya yang bertanda tangan di bawah ini Dinda Yansa Putri.